Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam miliarder, sukses, sehat, kaya, berkah. Allahu Akbar. Oke, tadi ada sedikit gangguan teknis, jadi kita ngulang sedikit biar Bapak Ibu lebih nyaman menyaksikan acara hari ininya ya, karena tadi masih juga ada, mohon maaf, jadi nggak nyaman ya. Baik, kita masih menunggu teman-teman untuk hadir sebelum Pak Juli sampaikan materi hari ini. Materinya hari ini tentang kecerdasan keuangan ya. Bagaimana Bapak Ibu dengan dapat materi hari ini, Bapak Ibu akan menjadi lebih cerdas, dan kalau lebih cerdas tentunya akan mendapatkan juga dalam pencapaian keuangan yang lebih banyak lagi ya. Kita masih tunggu, kira-kira sudah berapa nih yang hadir ya hari ini? Kita tes. Ini merupakan materi keempat. Sebelumnya kita bicara tentang bisnis untung di era krisis ya. Kemudian kita bicara lagi tentang resep sukses anti gagal di tanggal 11 bulan April. Dan kemudian di tanggal 13 kita bicara tentang naikkan plafon rezeki ya. Itu 3 materi yang sudah sangat luar biasa, dan penonton yang menyaksikan Facebook Live ini hampir lebih dari 3.500. Luar biasa, dan kalau ini terjadi maka Bapak Ibu, kalau saya ngelihatnya materinya sudah luar biasa ya. Kayaknya nggak bakal dapat di materi pendidikan formal ya, banyak mungkin. Sudah hadir 68 teman-teman yang menyaksikan. Ada Bu Siti Nur Alimatus, selamat malam. Bu Evi, Bu Narti hari ini juga sudah hadir ya, sudah menaik terus nih. Nah, Bapak Ibu, kenapa hari ini saya tunggu dulu? Karena materinya luar biasa. Jadi kalau sampai Bapak Ibu tertinggal, rasanya sangat disayangkan sekali. Jadi pastikan mitra-mitranya ataupun siapa yang Bapak Ibu undang tuh untuk hadir di materi selanjutnya ya. Sudah hadir di handphone saya di acara hari ini orang-orang yang luar biasa. Sudah 80 orang Pak yang menyaksikan. Ada Bu Mahmuda, selamat malam Bu Mahmuda. Kemudian ada Bu Nur Rahayu, ada Bu Yayu, Mbak MBL, Pak Wahyu Amrudin Amrullah, selamat malam. Salam sukses, sehat, kaya, berkah buat Pak Wahyu dan Bu Nur Hayati di rumah. Ini ada teman-teman, ada Pak Agus Aris dari Jombang. Kemudian ada Bu Linda Nopi dari Pekanbaru, ya luar biasa ya. Kemudian ada Ibu Sri Her dari Sampang Madura, Bu Rita Saadah dari Kota Gresik, luar biasa. Sekarang sudah hampir 115. Kita tunggu respon dari Bapak Ibu semua. Nanti biar materinya tidak ketinggalan jauh. Dari Jogja ada Bu Sapta, ada Bu Julia, selamat malam. Assalamualaikum. Bu Fadjan, Bu Hajah Fatiarani, selamat malam. Kemudian, wah ini luar biasa nih, makin banyak nih yang hadir. Pak Heri Setiono, Pak Sutarno, Bu Kori, Bu Tina, Bu Lili Suryani. Alhamdulillah banyak juga leader-leader yang luar biasa hadir. Ya, memang kenapa nih Pak Juli? Saya punya alasan nih, mohon maaf. Tadi saya juga izin dulu dengan Pak Juli ya. Karena materinya tentang kecerdasan keuangan. Kami berharap dengan materi ini teman-teman itu menjadi makin cerdas. Betul, Pak di Armina Daily ya. Kuliahnya 8 tahun. Kuliah 8 tahun ya. Dari Tangerang menghadirkan, bismillah, alhamdulillah. Pak Heri Endang Benawati, terima kasih. Ya, ada juga Miss Del. Assalamualaikum Miss Del. Dan tadi juga dia nanya nih Pak ke saya Pak melalui WhatsApp. Pak Ringga, apakah kira-kira ini hanya untuk orang-orang Armina Daily gitu ya? Orang luar apa gimana Pak? Universal. Universal ya Pak, betul. Karena ilmu itu kan cahaya. Oke. Jadi universal, jadi siapapun boleh hadir. Dan kita sudah hampir 151 Pak hari ini. Pak Harun Ar-Rasyid, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, sehat, kaya, berkah, dan selamat atas pencapaian prestasinya untuk tim dari Smart TCA. Bu dari Timika, dari Bu Swamana,
Pak Nyoman Aris dari Jombang sudah hadir. Bu Etvia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian saya panggil juga, waduh luar biasa, Bu Nana, Bu Pia, Bu Julia, Pak Yudi, Bu Latifah ini dari Klaten yang baru kemarin memborong produknya Armina, Pak. Bu Arti Jogja. Ya. Ada Bu Arti Jogja. Bu Gini. Kemudian ini dari Gresik, Pak Tasir dari Ungaran. Bu Andin. Oh, Bu Andin. Pekanbaru, Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Andin. Dan saya lihat lagi, wah luar biasa nih, Pak. Dari Garut hadir. Dari Gensi juga hadir. Wah, Gensi juara nih hadir lagi nih, Pak. Semalam kita sudah sampai jam 10 ya. 2 jam ya. 2 jam lebih dan hari ini masih dia tunggu lagi ya. Vika Anjani. Oke, Bu Andin, selamat malam. Bu Mujiana dari Kota Sidoarjo. Alhamdulillah. Kemudian kita lihat siapa lagi yang sudah hadir. Pak Rahka Husnul. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Artisati dari Jogja. Kemudian siapa? Waduh, ini Bu Isna ini dari Kudus ya. Jadi sudah hampir seluruh Indonesia nih Pak materinya nih Pak nih. Dikit lagi kita tunggu sebentar. Iya, kita tunggu sebentar lagi masih. Bu Pak Suhaimi hadir sendiri Pak. Jadi Bu Rani mudah-mudahan nggak pisah jauh ya, nggak lagi pisah-pisahan di stand, jaga jarak maksud saya. Bu Yulinar dari Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Lampung? 202 Pak. Kita mulai bisa Pak. Kita mulai ya. Sudah 200 baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses, sehat, kaya, berkah. Ini yang luar biasa. Malam ini saya akan bicara dengan penulis buku ini nih. Bank dan lembaga keuangan. Waktu zaman kuliah, jangan-jangan saya juga pakai, cuma nggak kenal orangnya gitu ya. Hari ini saya bertemu langsung dan bersama beliau, Pak Juli Irmayanto, kita akan membedah kecerdasan keuangan. Baik, Pak Juli. Ini ada fakta menarik, Pak Juli. Yang saya baca gitu ya, ada di dunia pendidikan formal, terutama saat ini. Ternyata setelah ada tulisan yang saya baca, sistem pendidikan itu, sistem pendidikan baik formal maupun informal, terutama di Indonesia yang lamanya hampir 16 tahun Pak ya, SD 6 tahun, SMP, nah ini kalau dijalanin kan hampir 16 tahun Pak. Nah ternyata sistem pendidikan itu tidak mengajarkan orang untuk menjadi pebisnis, untuk menghasilkan uang, tapi lebih banyak mengajarkan adalah bagaimana memperoleh uang. Pengertian saya seperti ini. Sistem pendidikan yang ada itu akhirnya menghasilkan orang-orang yang bekerja. Orang jadi bekerja, karyawan, ya? Jadi karyawan, dan mereka bekerja itu ingin mendapatkan uang. Nah, berbeda mungkin, memang ada sih beberapa pendidikan yang berkonsep pada ilmu bisnis dan ekonomi, tapi ujung-ujungnya Pak Juli, dari hasil penelitian saya baca ini adalah ujung-ujungnya dari mereka itu sendiri pada akhirnya adalah bekerja untuk orang lain. Jadi masih juga jadi karyawan. Sehingga setelah 16 tahun bekerja, ternyata setelah 6 tahun pendidikan maksud saya, ternyata mereka tidak menjadi kaya gitu ya. Bahkan kalaupun punya ilmu bisnis tapi tidak juga mendukung untuk berbisnisnya. Yang ada malah ketika mereka mencoba berbisnis, bisnisnya menjadi rugi ya. Salah satu Mbak Juli bicara kemarin kan tentang plafon rezeki gitu ya. Ternyata sebagian mereka plafon rezekinya rendah. Ujung-ujungnya nih Pak Juli, hidup mereka juga nggak bahagia. Itu, ini yang luar biasa. Ini fakta dari dunia pendidikan Pak. Saya sampaikan dulu nih fakta yang luar biasa lagi dari Amerika. Nih saya punya fakta nih. Ini di negara maju ya, negara yang orang bilang ini adalah negaranya kiblatnya keuangan dunia. Ya, kiblatnya keuangan dunia. Berarti semua orang itu ada di Amerika. Ternyata di Amerika, di usia setelah 65 tahun, itu 54% itu hidupnya tergantung orang lain. Nggak mandiri. Jadi nggak mandiri. Secara keuangan ya Pak, ini bicara secara keuangan. 1% memang kaya, ya hanya 4% yang mandiri. Sisanya itu kalaupun masih harus bekerja ataupun akhirnya selesai bekerja sampai meninggal. Ini di Amerika faktanya. Saya mau coba kasih gambaran Pak Juli juga hasil riset. Ini di Indonesia. Nah di Indonesia 80% profesional itu yang berpenghasilan. Profesional ini maksudnya mereka yang punya penghasilan besar Pak. Uangnya banyak, penghasilannya luar biasa, gajinya ternyata setelah 65 tahun mereka jadi orang yang jatuh miskin di usia tuanya.
Ini miris sebenarnya, tapi saya pengen tahu dari sisi Pak Juli. Nah, sebelum Pak Juli sampaikan, saya menyampaikan dulu fakta ketiga. Nah, di Amerika ini kan rata-rata ini pemenang lotre itu banyak sekali, Pak. Ya. Masih ada ya? Ada banyak ini penelitian yang saya baca. Dan rata-rata 90% pemenang lotre ini ada yang di atas 250. Mereka sudah punya uang besar nih, Pak. Tapi nyatanya setelah 3 tahun mereka kembali ke jadi orang yang kembali kepada posisinya. Nah, Pak Juli, inilah yang menarik buat saya. Kenapa hari ini kita akan bicara tentang kecerdasan keuangan, dan tentunya Bapak Ibu, Pak Juli ini adalah ekonom ya, karena beliau pendidikannya adalah S1 Keuangan Universitas terkenal di Indonesia, Universitas Gadjah Mada di ekonomi. S2-nya juga dari Gadjah Mada, dan pengalaman beliau juga sudah luar biasa, berkecimpung di dunia pendidikan yang berhubungan dengan ekonomi, dan pengalaman beliau juga sebagai praktisi bisnis hampir lebih dari 15 tahun terakhir ya. Dan akhirnya saya pengen tahu nih, dari penulis yang buku yang sebegini tebal ya, kalau saya baca mungkin 1 semester harus selesai. Nah, kita akan sampaikan dalam ini kira-kira bagaimana Pak Juli melihat fakta-fakta yang saya sudah sampaikan tadi. Apa sih yang menjadi penyebab, Pak? Kira-kira ketika seorang sudah jadi kaya, akhirnya ternyata di usia tuanya jatuh miskin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Salam baitullah, salam leader, sukses sehat kaya berkah, Allah. Salam triliuner, sukses sehat kaya berkah, Allahu akbar. Ya Allah, yang terima kasih para calon miliarder, para calon miliarder yang sudah miliarder, ada 317 ini. Iya, Pak. Ya Allah, saya doakan penjenengan semuanya tahun ini jadi miliarder amin, semuanya. Amin, amin ya Allah ya. Aduh, karena nggak ada yang nggak mungkin Pak Ringga ya. Siap. Kita nggak mengira dalam kondisi lockdown ini kita sekarang malah bisa berbagi ilmunya. Betul. Saya malah orang yang paling bersyukur. Karena teman-teman kan nggak tahu kalau saya agak pinter lah gitu. Padahal waktu di S1 ya pernah nulis buku dan seterusnya lah. Ini waktu S1 ya Pak? Ya. Jadi gini, sebelum menjawab ke arah sana, sebelumnya kita harus pahami dulu, memang akui bahwa pendidikan dimanapun kita tidak pernah diajarin namanya uang kan. Oke. Saya mengenal uang itu kalau kuliah dulu tahun 83, itu kuliah di Gadjah Mada, itu pun nggak diajari cara bisnisnya, hanya teori Pak. Teori tentang uang ya Pak? Ya, jadi waktu kuliah S1 Gadjah Mada 6 tahun, saya pun tidak ada bayangan pengen jadi orang kaya. Nggak ada. Padahal ilmunya pada saat itu Bapak belajar komplit, ya kan? Pengen saya mau jadi apa? Pengen jadi dosen, pengen mengabdi. Oke. Nah, karena saya mungkin backgroundnya dari orang Magelang ya. Pengen mengabdi, pengen ngajar, pengen bikin orang pintar. Nggak ada bayangan jadi orang kaya. Jadi dosen di AMP juga biasa aja. Gajinya tinggi, biasa aja. Saya merasa cukup waktu itu. Padahal kuliahnya udah cukup ya. Terus kuliah lagi Gadjah Mada S2, ambil Magister Manajemen Perbankan, itu pun saya 10 besar. Dengan prestasi sebesar itu juga nggak ada bayangan pengen kaya. Luar biasa Pak. Jadi kalau hari ini penjenengan semuanya yang lihat video ini, saya doakan bisa kaya mendadak. Amin. Waduh, luar biasa. Kenapa? Takdir Allah ketika kami memutuskan berbisnis di 2010, ibaratnya hijrah kan Pak Ringga. Siapa? Karena setahu saya di Robert Kiyosaki, kan Pak Ringga ada materinya bahwa seseorang itu pilihannya untuk menjadi kaya itu ada 4. Menjadi karyawan yang profesional, bisa berarti kan dia harus mengabdi pada atasan, gitu kan? Ya. Kalau di dosen sampai rektor, kalau mungkin orang politikus sampai anggota dewan, gitu kan? Kalau guru dari guru sampai kepala sekolah. Jadi ujungnya rata-rata di atas 50 tahun baru uangnya banyak. Pertanyaan ya kalau masih hidup di situ. Ya. Betul kan Pak Ringga? Ya. Pak Ringga sekarang umurnya berapa? Sekarang sudah 46 lebih Pak. Artinya itu profesi mengabdi pada satu perusahaan, kita pol-polan. Tentara jadilah jenderal. Tapi kan belum tentu sampai jenderal. Ya. Nah itu fokusnya pada pengabdian. Bisa sih kaya. Di situ alokasi keuangannya akan beda.
Kemudian profesi kedua adalah profesi menjadi pebisnis. Pebisnis ini self-employed. Kita harus punya uang, punya keahlian dan punya pengalaman, harus belajar sama orang yang ahli, jadi pengusaha kecil, pengusaha menengah sampai pengusaha besar, tergantung kita modalnya di mana. Jadi ini pun bisa jadi miliarder, bisa jadi orang kaya ya, Pak? Kecerdasan keuangannya kan beda, Pak Ringga. Oke. Di setiap level Beda, berarti ada pasti level beda. kecerdasan keuangannya. Kalau saya kan dulu levelnya fokusnya di sana. Di employee. Saya merasa kaya ketika gajinya sudah 5 juta sebelum sudah merasa kaya saya. Makanya saya nulis buku, ingat nih, maaf. Iya, Pak. Saya nulis buku ini, saya dapat royalti dulu, ingat. Ini saya dapat royalti 11 juta terus saya beli mobil Espas. Itu udah merasa kaya. Itu sudah merasa kaya karena di level ini ya, Pak, di level employee ya. Oke. Karena teman-teman nggak punya. Oke, siap. Kemudian waktu itu terus coba berbisnis pada Allah, karena mungkin desakan lingkungan ya. Kok teman-teman yang nggak jadi dosen kok punya rumah, punya ini. Lingkungan mempengaruhi. Saya melihat piye to yo. Kok kita kan kontrak 7 kali pindah kontrakan tuh. Kalau Bu Idris bilang, "Pak, kapan tuh beli rumah, yang penting segini ukurannya." Saya bilang, "Wah, gajah aja nggak pernah punya rumah hidup." Waktu itu semut dikasih makan banyak juga tetap ada rezekinya lah. Saya waktu itu punya mindset itu. Itu cocok di dinding tetap itu juga hidup iya, gitu betul, loh. Betul. Nggak pernah protes. Pastinya seorang itu sudah rezekinya sudah ada. Itu mindset saya selama ini. Kalau kemarin kita namanya punya life map miskin saya. Itu life miskin. Iya, di materi saya kemarin. Akui deh. Ya, itu kemarin kan yang terlambat memang kita bilang lagi. Jadi life map miskin itu teman-teman yang lihat 367 mungkin mirip sama dengan saya. Padahal ilmunya kurang-kurang apa toh. Nah, ketika saya ke Baitullah 2008 belum sama Armina, disitulah saya punya dapat hidayah melihat orang ke Baitullah itu kan ternyata yang saya lihat tidak hanya yang punya uang. Rata-rata nggak punya uang, ada yang dibayarin, ada yang dengan utang termasuk saya. Itu saya berdoa waktu itu. Ya Allah, takdirkan saya nanti kalau pulang ke Indonesia bisa mengajak istri, anak-anak bisa ke Baitullah. Terserah engkau caranya gimana, Pak Ringga. Siap. Itu salah satu bagian dari cara level Bapak untuk hijrah. Saya minta sama Allah, ibaratnya kayakan saya. Allahu Akbar. Kalau nggak kayakan saya, mungkin waktu itu udah matiin aja. Lah, orang suku-suku kan juga repot, betul kan? Ya, itu level kecerdasan pengaruh dari doa juga ya, Pak. Ibaratnya saya minta Allah udahlah kayakan saya. Padahal mungkin bagi saya waktu itu juga enjoy gitu. Ternyata 2 tahun itu baru ketemu Armina Reka Perdana. Jadi masa pertemuan Armina perlu 2 tahun itu. Jadi hati-hati, doa sekarang bisa jadi tahun depan baru dikabulin. Tapi bisa jadi nanti kalau kita dapat ilmu mahan rezeki, hari ini berdoa besok dikabulin. Amin. Bisa. Waduh, luar biasa. Ada ilmunya lagi. Itu. Artinya tadi Pak Juli bicara tentang seseorang yang di level ini, level kecerdasannya itu bisa berpindah salah satunya dengan berdoa ya, Pak ya. Luar biasa. Kan bahasa Arabnya ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, pada Allah pasti ku kabulkan. Apalagi kalau sekarang teman-teman sudah tahu kan apa yang dikatakan, diucapkan, disangkakan itu doa. Makanya hati-hati dengan prasangka ya, kata Ustaz, hati-hati harus disiplin kata. Saya dulu kan suka ngomong miskiner, sekarang nggak berani. Nggak berani ya, Pak. Belum kaya. Belum kaya. Pak Juli, tadi Pak Juli berdoa sudah sampai di sini nih, Pak. Ini kan ada 4, Pak. Kemudian bagaimana Pak dengan di business owner? Di level kecerdasannya seperti apa, Pak? Kalau di level ketiga ini? Kalau bisa kita dasar dulu deh. Dasar dulu ya? Karena kita harus pahami ya namanya uang itu teman-teman kadang-kadang salah gini. Misalnya saya di Yogyakarta, ngopo golek duit akeh-akeh. Nah, sekarang sekalian, yang namanya uang itu apa? Dalam bahasa Jawanya money. Money itu adalah alat tukar. Setuju nggak? Setuju, Pak. Bapak Ibu kalau nggak punya duit rasa tukaran. Tukar itu transaksi. Kalau dulu namanya barter. Mungkin di desa bisa lah, nggak punya ayam, saya punya kambing tukeran. Tapi kalau di Jakarta pakai apa? Nah, semakin punya uang, kita bisa punya namanya transaksi. Betul? Dan salah satu indikator kemakmuran, kekayaan, sejahtera adalah uang. Jadi itu ukuran nomor 2 ya? Iya.
Ini harus paham dulu, Pak. Iya, itu harus ditempelin sekarang. Mohon maaf, yang tersinggung hari ini tempelin bahwa uang itu adalah alat transaksi, bukan tujuan. Bukan tujuan. Jadi Dan uang itu alat bukan motif akhir, Pak. Alat. Pak, ya. Kalau tujuan Anda nanti ilmunya bisa rebutan, nggak ada gunanya. Seperti sandang pangan kan alat. Alat itu instrumen untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan, itu alat. Saya ambil dua ini aja lah. Kemudian motivasi seorang yang mau pegang duit, motivasi uang itu teori Keynes. Keynes itu kan munculnya 1930-an kalau nggak salah, karena gara-gara krisis global dulu. Dia bilang pertama orang pegang duit pengen banyak, pertama untuk transaksi. Pak Arengga kesini dari rumah ke sini masih pegang duit, karena bisa untuk beli bensin apa saja kan, untuk transaksi, untuk naktir. Nah, kemudian satu lagi untuk berjaga-jaga. Nah, dalam bahasa Inggrisnya precautionary, itu teori dasar. Nah, kemudian satu lagi untuk namanya speculation. Namanya, ini kepentingannya udah ke motif profit oriented. Kalau ini konsumtif, ini semi konsumtif produktif, ini udah produktif, jangka panjang. Ini dari sisi motif ya, Pak? Makanya teman-teman jadi karyawan rata-rata uangnya dihabiskan untuk transaksi. Jarang berpikir masalah, karena ada pensiun. Tapi beda kalau tadi Pak Ringga, seorang pengusaha, dia kan nggak ada pensiun, nggak ada mikirin. Dia masih berpikirnya uangnya lebih banyak untuk produktif dan investasi. Apalagi nanti kalau di jaringan, nanti kalau kita udah masuk networking, hati-hati. Jangan sampai punya pendapatan dari Bapak di jaringan, di networking, apapun namanya, di perusahaan manapun, jangan sampai untuk transaksi, bahaya. Harus bangun aset. Pak Juli, sebelum jauh nih, tadi Pak Juli sudah mengkutip kalau ini kan di materi yang kita siapkan ini ada tiga tipe pengeluaran. Apa bedanya dengan motif tadi, Pak? Motif itu kan riset ya. Orang pegang duit itu alokasinya untuk 3. Nah, kalau ini untuk pengeluarannya mirip juga. Konsumsi itu transaksi. Kalau spekulatif itu berjaga-jaga itu untuk apa ya? Lebih ke produktif. Karena tidak dihabiskan. Jaga-jaga lah. Kalau paling kemana kan jaga-jaga. Nah, kita nggak punya duit toh. Seperti saya ini pakai cincin ini berjaga-jaga. Dulu saya ingat waktu Jakarta demo, meninggal ya nerima jam saya senang berjaga-jaga. Bukan investasi ya. Jadi ini adalah bentuk tipe pengeluaran kalau tadi dari motifnya. Prinsipnya kalau teman-teman orang nggak punya duit ternyata cuma 2, konsumtif sama produktif. Tapi kalau udah mulai uangnya banyak, udah mikir masa depan, ada investasi. Ini kalau sorry Pak, biar gelitik juga nih. Kalau misalkan kita sudah menjalankan Armina Daily, apakah 3 ini akan terpengaruh, Pak? Bagusnya iya. Nanti kita masuk ke dalam ya. Kita masuk dalam. Kalau konsumsi itu kita keluarkan habis pakai, misalnya untuk pangan, sandang, papan. Tapi produktif itu misalnya beli motor, beli mobil, tapi untuk kinerja, bukan untuk dipakai pamer, nggak gitu, untuk meningkatkan kinerja. Pak Ringga pakai jaket, jaketnya untuk penampilan bagus, saya bagi ini produktif, walaupun sebenarnya kalau yang biasa konsumtif. Jadi ada seperti ada nilai tambah. Kalau investasi ada profit jangka panjang, nanti macam-macam. Coba lagi Pak Ria. Kita lihat bicara lagi nih Pak Juli, tadi bicara tentang kalau tipe penghasilannya sendiri gimana Pak? Kalau tadi pengeluaran 3 ya, konsumtif, produk investasi, Bapak sekalian, pahami lagi, sekarang yang namanya pendapatan, itu sebenarnya ada 2 yang dasar, active income dan passive income. Aktif income dan pasif income. Aktif itu adalah ketika Bapak sekalian dengan tenaga, pikiran, waktu, semua tenaganya dikeluarkan. Kalau Anda kerja baru dapat duit. Kita bekerja sama orang. Atau pengusaha juga gitu, dia pol-polan Pak Ringga. Tapi kalau nggak kerja, misalnya terjadi sesuatu kondisi alam semesta atau sakit atau meninggal, sudah nggak punya pendapatan. Artinya itu semua dari pertukaran waktu seperti itu bisa disamakan seperti itu Pak? Pokoknya uangnya dihabiskan untuk kerja, terus kita baru dapat duit. Kalau nggak kerja nggak dapat. Artinya kalaupun dia berusaha tetap nilainya jadi aktif income. Kalau dia hanya melakukan dia sebagai usaha dia sendiri. Gitu. Kalau pasif income itu beda.
Nah ini yang menarik. Dulu saya nggak diajarin soalnya. Aduh, jadi ekonomi saya nggak diajarin. Cuma dapat kredit aja. Kalau pasif, itu jangan sampai salah. Pasif itu kan kita membangun sesuatu. Misalnya kalau tanam tuh, menanam padi, tanam 3 bulan baru panen. Terus itu mau dapat rezeki harus nanam lagi. Kalau nanam rambutan, nanam pohon rambutan, pohon mangga, durian, itu baru panen sekian bulan. Setelah panen lagi loh. Betul, Pak. Diramu, didoakan itu. Itu analogi untuk passive income. Ya, makanya jangan sampai salah. Passive income haram, aneh itu. Berarti nggak pernah makan mangga. Salam Baitullah. Allahu Akbar. Ya. Hati-hati. Ini menarik nih Pak Juli. Iya, definisinya passive income itu begitu. Dan akhirnya ketika nanti orang lucu, Allah ngasih tanaman pohon, terus itu haram gara-gara pasif kan aneh. Pasif itu subhanallah halal sunnatullah. Satu lagi adalah namanya portfolio income. Wih ini. Nah ini dari portfolio itu definisinya portfolio itu kan jangan taruh telur dalam satu keranjang. Betul. Investasi setuju itu. Biasanya paling enggak tak kasih telur 1.000. Tak minta bawa ke mana nih, ke Semarang, paling enggak 1 mobil sama Bu Wiji, terus ternyata saking kencangnya ada pecah 500, wah. Karena itu satu keranjang. Tapi kalau cerdas dibagi, mungkin minta tolong Mas Rahmat tolong bantu, Anda 200 semula, satu mobil accident 200 pecah masih ada 800. Nah nanti di portofolio ini kalau bagi teman yang sudah punya uang rezeki, harus mulailah punya investasi. Dari sekarang harus mulai, sebelum kaya latihan. Karena ada teori yang mengatakan nanti ada, bahwa saya tahu, bahwa yang namanya nasib. Nasib itu kan dibentuk oleh karakter. Karakter oleh apa? Oleh kebiasaan. Kebiasaan oleh tindakan. Tindakan karena pikiran. Nah, pikiran ini mulai sekarang harus dibenerin. Jangan seperti saya. Teman-teman, iyalah. Kan ini kan. Tapi masa lalu, Pak. Ya, ini bisa cepat, makanya dibenerin. Karena ilmu itu cahaya, harus sekarang diisi. Yang kemarin dilepas dulu. Dikasih ilmu baru dulu. High speed. Gitu ya. Nah, ini harus diganti. Passive income ini mulai, Bapak Ibu tidak boleh nunggu kaya, sekarang mulai kalau punya rezeki, kita harus punya alokasi. Nah, ini passive income termasuk misalnya punya Indomart, Alfamart, Hypermart, walaupun sekarang lockdown ya, beda kan? Terus ada Bapak Ibu punya kos-kosan, punya apartemen, ada rental, kemudian ada royalti nulis buku. Sekarang penyanyi, pada penyanyi di rumah gitu kan. Pak Juli, berarti kuncinya tadi yang Pak Juli sampaikan adalah harus ada yang terbangun aset dulu. Betul. Kalau di pasif income. Nah, kalau biasanya Pak Juli, ini kan ada aktif, ada pasif, ada portofolio ya Pak Juli. Nah, biasanya terbesar kalau dari penghasilan Bapak sendiri ini, sekarang dari aktif, pasif atau ini Pak? Biar diduplikasi nih sama teman-teman. Ada, coba kita sudah ada tabelnya nih. Yang alokasi ini. Ini sebentar. Saya membagi ada sekitar 4 ya. Yang tabel ya. Kalau dulu saya sebut miskiner, jutawan, miliarder, tapi saya hilangin dulu lah. Ini tak ambil ribuan lah. Kalau Bapak kenapa nggak jutawan, Pak? Di tengah-tengah. Ini kolomnya kurang, ribuan, jutawan, miliarder, triliuner. Gitu. Siap. Ribuan itu kan masih ada uang ribuan. Ini kan kalau ini kan sudah nggak ribuan ini. Contoh itu nih. Isinya ratusan. Udah berganti teman-teman ya. Kan? Hati-hati kalau di Laguna kotak Asia Pro itu isinya uang ya. Ini bukan promosi tapi pas memang kotanya bisa untuk mulai. Orang kaya memang tidak menyimpan pada tempatnya ya. Memang saya udah melihat Bu Engkis hati-hati punya duit masukin kotak Asia Pro. Siap. Jadi buat contoh ya, kotaknya jangan dijual, jangan dibuat. Nah, dapat duluan deh. Alhamdulillah. Inilah rezeki sore. Alhamdulillah. Seneng nggak Pak Rega? Wah, seneng banget Pak. Itu ada energi ya. Jadi nanti kalau mau ada energi. Itulah. Kalau Bapak tak kasih apa ya? Buku senilai 300 Bapak boleh duit. Karena bisa untuk transaksi. Betul. Dan ada energi. Siap. Yang mengasih miliarder energinya besar. Itu mana uang. Kembali ke laptop. Kembali ke laptop. Sahabat miliarder yang dirahmati Allah.
Kalau Bapak Ibu posisinya masih pegang uang ribuan, jutaan, belum miliaran, belum pernah jadi miliaran, itu rata-rata perilakunya uangnya pasti dihabiskan untuk konsumsi, Pak. Ini bicara tentang perilaku Ini ya, pada 90%, akhirnya data iya. ini ya Pak ya? Ya, Oke. 90%. Kemudian produktif 10, ini 10 nih. Oh 10 ya? Oh. Savingnya nggak ada, nggak mungkin nabung. Oh ini total 190, dia 10, oke betul. Investasi boro-boro, malah hutang ini. Betul nggak? Iya. Kredit harusnya di sini. Ini ada yang tersinggung nih mulai. Ini mulai nih. Halo mulai. Ini yang di studio namanya Laguna ini ada juga yang kita. Kira-kira posisinya di mana gitu. Ini rata-rata. Ini kan saya pengalaman dulu. Atau mungkin disapa dulu ini Pak, 462 boleh dilihat dulu. Jadi ini ada di bagian mana? Rata-rata dapat berapapun, kalau iya. mental belum nyadar, habisin. Oke, jadi Pokoknya konsumsi itu kayak wajib ain dan kifayah. Produktif ntar. Saving boro-boro. Apalagi yakin, nanti bisa kaya, gundulmu gue. Ora iso. Saya kan orang mungkin. Karena memang perilakunya seperti ini. Kan ya, ini kan tadi kan kebiasaan itu jadi karakter. Ya ora iso juk-juk. Berarti kita harus ngubah tindak berinding. Tindakan berubah. Ini luar biasa. Pikiran berubah, tindakan ini berubah. Gak bisa. Betul. Makanya teman-teman hari ini bersyukur deh, harus tobat. Waduh. Jangan seperti saya. Untung saya masih hidup loh. Alhamdulillahirabbil. Puji dan syukur pada Allah lah ya. Syukur kita nikmat, kita dapat ilmunya. Termasuk teman-teman alumni SMA 2 Magelang, mungkin Bapak Ibu, kok Pak Yu sekarang sudah mendadak? Enggak, saya merubah mindset. Wes. Salah. Ya, teman-teman Gajah Mada mungkin juga saya bisa melampaui mereka karena saya berubah. Oke. Pak, kembali ke laptop Pak. Ini memang kalau udah kayak gini naik. Lah, bisa jadi 90, biasanya langsung naik lagi. Ada perubahan. Naik. Setelah acara ini ya, Pak. Konsumsi kurangi, produktif naik. Oke. Kalau sudah mau miliar langsung ini 50 ini juga ada savingnya. Ada savingnya. Pak Andika sudah mulai saving kan? Oke, siap. Kan sudah mulai saya yakin. Sudah. Kalau enggak, lulus dulu. Karena ini behavior. Harus dicoba ya? Harus dirubah ya? Harus. Sebelum kaya benar nggak ada namanya. Makanya tadi di Amerika punya uang mendadak, langsung miskin. Yang tadi kok lepe tadi ya? Itu kan main di itu kan apa? Ya televisi biasanya. Enggak, atau yang kasino. Punya uang banyak, main, ya sudah menang ya udah dinikmati. Nggak ada saving. Sip. Kalau miliarder, nah ini makanya orang miliarder paksa mulai sekarang. Kan kita Bapak Ibu kan belum miliarder. Mulai sekarang kalau punya duit dari perusahaan manapun, dari manapun, saya nggak nyebut Armenia Deli ya, langsung kalau bisa 30% untuk transaksi. Langsung dibagi seperti ini. Nih, saya sarankan. Pertama 30 paksa. Paksa lama-lama kan biasa. Betul. Produktif 40%, savingnya harus ada. Investasinya kecil dulu, nggak mungkin. Ini saya menggelitik nih Pak, berarti penghasilannya harus langsung teman-teman. Karena gini, kalau Pak Ringga penghasilannya 20 juta ya, per bulan, betul, Pak. Ya berarti untuk konsumsinya 26 juta. Masa 7 juta nggak cukup? Ya istrinya harus tak training dulu kan? Terus produktif. Setuju, Pak. Kan sebenarnya kan konsumnya 70%. Iya, ini sudah mulai Pak, ini sudah mulai. Sebenarnya konsumnya 30-40 kan? Betul. Cuma ini lebih bernilai. Makanya beli baju, beli apa untuk produktivitas. Oke. Nggak boleh ditumpuk-tumpuk. Siap. Setuju? Setuju. Harus mulai ada saving. Terserah. Mau saving di kotak Asiha. Ini kan saving. Ini mumpung lockdown nih teman-teman, jadi jangan kalau Laguna dulu ya. ini harus berlatih. Kalau anak saya Ayu Hakim itu sudah mulai ke saham. Latihan di investasi ini, walaupun nilainya masih kecil ya, latihan. Kita langsung mulai akhirnya ngitung-ngitung, walaupun sekarang kondisi gini. Kemudian yang bagus lagi, seperti saya Pak Ringga, Bapak tanya saya, Bu Enggis kan pendapatannya sudah 150 juta, hampir 250 juta. Katakan anggap aja 200 ya. 200 berarti kalau sebulan saya habiskan untuk konsumsi 230%, kena berapa? Ayo. Banyak nggak? Banyak juga ya. Ayo. 200 juta kan 10%. Ya, 40 juta. Gimana Bu Enggis? Gede enggak? Jangan main-main. Kalau udah mulai ada tuh sedikit.
Kalau persen masih kecil, kalau kelihatan kecil, tapi udah makin banyak penghasilan jadi makin besar ya. Makanya dikunci 20%. Malah kan sebelum jadi miliarder latihan dikunci itu. Jadi lama-lama biasa. Pak Juli ini gelitik Pak Juli. Mulai penyinggung ini. Kemudian saya entar dulu. Yang produktif sebenarnya kan udah 50% gede loh. Lah savingnya 25. Oke. Nanti lama-lama investasi lebih gede. Oke. Paling mesti. Pada akhirnya kita tidak boleh melihat berapa penghasilan kita sekarang. Iya, mulai sekarang tetapi dimulai ya, persentase di kotak. Dimulai. Oke, Sip luar ya. biasa. Jas ya. Jas. Nah, ini Bapak Ibu yang luar biasa, materi pertama kecerdasan keuangan ternyata mengharuskan Bapak Ibu melakukan alokasi ya. Berapapun penghasilannya, ada yang 100.000, 200.000 itu harus langsung dibagi seperti miliarder. Bapak Ibu tentu Betul, Pak Lingga. Ya, siapa? Kemarin kan saya cek ya, cek darah, kemudian dipijit, itu dites sama, loh Bapak kok sehat banget. Wah. Itu karena kaya kali Pak? Enggak, karena saya udah mengelola dari finansial, saya kalau punya makan ini saya mesti sedikit. Kalau dulu, aji mumpung. Iya Pak, paham Pak itu Pak. Paham ya? Paham, Pak. Bapak sekarang deh, Bapak sekarang pendapatnya 20-30 juta segini. Kalau dikasih 100 juta, kalau Bapak nggak mau ngontrol, gimana badannya? Waduh, sekarang aja udah mulai kontrol. Kalau overload enak nggak? Nggak enak Pak. Nah, makanya itu Pak Lingga. Oke, jadi sebenarnya gaya hidup juga harus dikontrol. Harus ya, mulai. ya? Saya kan tetap pakainya segini terus. Nggak nambah. Celana juga 36. Oke. Dari dulu. Celana saya masih sama ukurannya, Pak Juli udah tahu kok. Kira-kira Pak Lingga. Oke, Pak Juli. Ya, alokasi ya. Ini agak panjang membahas ini karena teman-teman rata-rata kan sekarang ada yang mungkin penghasilannya baru 1 juta, 2 juta gitu. Tetap itu harus dipaksa ya Pak? Ya, paksa. Berapapun dia. Karena gini, rezeki itu sebutnya kan, ini belum masuk mana. Rezeki itu yang dikasih Allah sebenarnya sama. Pak Ringga sama saya sebenarnya kasih Allah sama. Yang membedakan wadahnya Pak Ringga sama saya belum sama. Oke. Plafon rezeki kemana ya Pak? Dikasih setangkir sama. Tapi kan Pak Ringga baru kenal sekarang, bisa jadi yang di ini kan isi masa lalu masih segini. Dikasih banyak dapatnya segini. Kalau saya kan udah tak kosongin. Nanti apalagi ada ilmu kekayaan. Kekayaan namanya value added dikalikan leverage kalikan, itu keren banget. Nanti kita lihat Pak Juli dulu nih. Mungkin ini kan sudah hampir 1 jam. Ini ada hampir 1 jam, sudah ada 450 ya. Ini ada pesan dari Taira, memang harus tobat ya. Harus tobat dari sini dulu ya, jangan gitu sampai ya. Ya enggak lah, kita nggak nyinggung tapi memang harus begitu. Banyak yang kesindir katanya Pak. Pasti. Saya juga ini biar monggo. Pak Juli, ini baru sampai ke materi yang alokasi aja sudah banyak hal yang harus kita koreksi. Mindset ya. Jadi penting sekali ketika kita kemarin sudah bahas tentang bisnisnya, jangan sampai bisnisnya kemudian harusnya maju hanya gara-gara salah alokasi kemudian tidak jalan dengan baik. Pak Juli. Makanya ingat ya, ini terjunnya lagi. Teman-teman yang kemarin berhasil di Armina Perdana, itu kan jadi miliarder mendadak. Oke. Alokasinya rata-rata untuk konsumtif, untuk beli mobil, beli rumah inilah, terus tampilan. Bagi yang udah kaya kan biasa, kok aneh ya gitu. Terus akhirnya muncul AIDS, angko ini dongkol sembi, kan lucu. Orang kaya itu biasa aja kok. Betul kan? Yang penting kan berkah. Amin. Betul kan? Iya. Gak ada gunanya. Bapak pinter, gak ada gunanya pinter. Betul Pak. Betul kan? Iya. Tapi itu Pak Ringga, biasa. Okay? Ini pesennya jadi sholat tobat semua nih kayaknya ya, Pak. Harus begitu. Minimal gara-gara alokasi ini kita jadi paham. Kenapa? Karena Bapak Lingga deh, pernah lihat? Saya pernah nggak lihat saya punya celana banyak enggak? Punya saya kasihkan terus beli lagi. Betul Pak. Ya. Nanti Bu Wiji suruh liatin celana di rumah Pak, siapa tahu yang bisa boleh, monggo. Saya mesti. Oke, kita kembali ke materi selanjutnya ya. Kan tadi Pak Juli sudah bicara tentang active income, passive income, dan portofolio. Nah, di materi pertama kita kemarin kita bicara tentang berbisnis, Pak ya. Nah, bisnis yang kemudian di materi kedua kita bicara lagi tentang 7 prinsip anti gagal. Artinya bicara ketika bisnis sudah ada, bisnisnya kemudian diusahakan agar bisnis kemudian tidak gagal. Nah, ternyata banyak teman-teman yang tidak berhasil itu karena plafon rezekinya rendah. Maka kemudian Pak Juli kasih nih kepada teman-teman ilmu naikkan dulu plafon rezekinya. Nah,
Itu sudah tinggi semua nih Pak. Ya. Bisnisnya sudah terbaik, bagus. Sebenarnya penghasilan yang mana sih Pak yang ketika bisnis itu dijalankan sebenarnya penghasilannya dari 3 alternatif tadi, aktif, income, pasif income atau portfolio, bisnis seperti apa yang cocok untuk dijalankan yang pada akhirnya kita bisa jadi kaya lebih cepat. Wah, ini jawabannya langsung menyinggung lagi nih. Boleh diklik Kak. Oke, paling siap. Ini ilmunya Robert Kiyosaki kan ya. Robert Kiyosaki dia ada kata-kata yang menarik gini Pak. Coba Pak Adi klik. Beliau ini luar biasa teman-teman. Tadi di Facebook saya udah tak kasih. Robert Kiyosaki itu salah satu guru besar saya, tapi saya nggak pernah ketemu. Aku cari nggak ketemu. Oke. Nggak ketemu. Ya, beliau ini luar biasa. Kita baca ya. Jika ingin sukses, Anda harus fokus terlebih dahulu pada satu hal. Dan setelah uang terkumpul banyak, baru lakukan alokasi aset. Oke. Maksudnya itu kalau belum kaya, jangan aneh-aneh. Gini deh, paling nggak deh. Ini 450 kayaknya banyak-banyak list tobat nih. Kenapa kita banyak? Gini, gampang deh. Teman-teman yang pernah sekolah, siap. Mungkin yang merasa pintar pernah nggak? Saya dulu pernah tempuh jalan. Saya kuliah di Fakultas Ekonomi, terus langsung ambil visipol, satu lagi kedokteran. Kira-kira hang nggak otaknya? Ya bukan hang lagi Pak. Kalau ada yang memang sangat luar biasa. Tapi ada tuh Pak beberapa teman saya gitu. Kemarin ada mitra kita, kamu kuliah 2. Oh iya, saya ingat. Betul, ya. Mungkin lihat video ini tersinggung. Gak lulus marahan. Gak bisa. Pak Ringga ngomong sama saya, fokus. Bisa nggak bayangin istri? Ya nggak bisa. Nggak bisa. Kan itu sedang fokusnya. Ketika bayar langsung gini kan? Iya. Nggak bisa. Oke, berarti pasti ada lepas. Lampu ini fokus pada saya. Iya. Allah tuh fokus juga. Ini dahsyat luar biasa itu. Jadi kenapa The kita power of focus tuh kalau kita nggak berhasil tuh ternyata rumusnya sama. Termasuk nanti produknya juga fokus pada apa. Yang lain namanya turunannya primer, sekunder ini nggak bisa double gitu. Nah Pak Juli ini bicara bisnis ya Pak Juli. Jadi ini kalau ini juga harus bisnis. Harus jadi pertama harus fokus pada satu bidang apa yang digeluti, mana spesialisasi. Ini kan di sebelah ada contoh rumah depan kita itu rumahnya Mas apa? Pak Sabtuari. Dia terkenal dengan tengkleng hoha. Ya betul. Saya kan juga pengen berbisnis. Kemudian saya ke rumahnya Pak Sabtuari, boleh nggak? Saya franchising oleh penjenengan. Saya mau berapa? Nggak bisa Pak Yuli. Karena barang-barangnya dari beliau dapatkan kambing sama sapi itu bahan bakunya sulit. Kalau dia paksakan saya franchising, saya bakunya beda, ini kualitas beda. Gitu. Harus fokus dia. Itu dari satu bisnis saja dia harus fokus. Makanya saya dulu kan ditawari kemana-mana, ngajar juga itu aja. Saya paling ngajar matematik, mikro, makro, keuangan, perbankan, nggak mau yang lain. Fokus juga sama. Yang lain kemana-mana, saya tetap di Armina Reka Perdana. Luar biasa, betul. Betul kan? Betul. Ya fokus. Saya pengen baca sekali lagi. Teman-teman baca dulu ya. Jika ingin sukses, Anda harus fokus terlebih dahulu pada satu hal. Jadi Anda harus fokus terlebih dahulu pada satu hal. Dan setelah uang terkumpul banyak, baru lakukan alokasi aset. Ini yang luar biasa. Jadi ini satu bentuk bahwa kecerdasan keuangan juga harus dikoreksi dari si fokusnya. Yang bicara bukan miliarder triliuner ini. Oke, triliuner Pak Ringga. Weh, seorang aja. Ya. Neng aja lebih repot. Oke Pak, kembali ke tadi ke materi tentang aktif income, pasif income dan portfolio. Kalau bicara fokus berarti di bagian mana Pak kita harus fokusnya? Karena kan yang 4 coba dibelah tadi. Yang alokasi ya Pak? Ya. Ada 4 bidang. Jadi sebagai karyawan, pebisnis, kemudian ya ini boleh. Ini ya? Ini langsung hijrah ya? Oh belum, yang ini aja Pak. Ini dulu deh. Nah ini. Ini sebenarnya nanti akan lebih jelas lagi di sesi berikutnya. Ya, betul. Yang bicara biasanya Bu Inggi lebih clear nih. Tapi saya langsung cupliannya, bocorannya dulu lah. Ini ada materi sendiri ya Pak ya? Sekarang gini Pak Ringga. Siap. Memilih bisnis itu yang punya produknya kalau bisa punya repeat order tinggi. Repeat order terus menerus, tidak habis. Kalau di networking, saya persennya adalah produknya berkualitas, high quality, dan
tidak bisa ditiru. Unik. Iya, nggak bisa ditiru. Misalnya Red Coffee itu belum ada tiruannya kan, kan satu rumus, nggak bisa ditiru ya udah menang tuh. Kalau propolis mungkin ada, tapi tetap ada uniknya Pak. ada uniknya, oke, gitu ya. Ini, nah teman-teman kalau pengen uangnya banyak, karyawan oke lah, Anda fokus sana nggak apa-apa, tapi rata-rata umur 50 tahun tegang. Nah, sekarang aja yang pegawai negeri kan tidak ada THR pada shock tahun ini. Iya betul. Ya kan? Kalau nggak pinter-pinter saving, ya udah repot. Oh di sisi karyawan ya Pak. Dan rata-rata teman-teman yang masuk employed, saving setelah pensiun baru bisnis, udah nggak mungkin berhasil. Oh gitu. Jarang, karena nggak ada kebiasaan bisnis. Oh siap. Kalau mau berhasil, mulai ketika di employed langsung ada kecil-kecilan. Sebenarnya latihan dari kecil. Oh, belajar dulu. Iya, nggak bisa lah ujuk-ujuk. Wah, saya punya uang sekian miliar, saya langsung bisnis. Udah digaransi deh. Nggak ada bukti sukses. Jadi kalau di employee kan PHK tuh. Karena kan biasa dia atasan sama bawahan. Di bisnis kan beda. Oh, karakter ya Pak? Oh, beda. Bisnis tuh harus punya laporan neraca, tahu neraca, rugi laba gimana, harus siap ditipu orang, kan gitu. Saya kan pernah sering ditipu dulu, tahu wajah menipu sekarang udah paham. Ini, oke? Harus kenal dengan perbankan. Nah, ini ada dua. Kalau pengen kayanya sustainable, itu pilihnya kalau uangnya banyak ya di sini. Jadi investor itu harus punya uang cukup, masukkan saham, masuk obligasi, masuk deposito, atau reksadana, atau beli emas, ya emas atau tanah di sini ya. Di investor ya. Nah, kalau uangnya terbatas, Bapak Ibu tidak harus di networking. Pilihannya. Nggak ada lagi. Kalau uang banyak di franchising, waralaba. Apa ada yang aja kan belum bisa toh. Iya Pak. Tapi kalau uang banyak nanti pasti franchising waralaba. Amin. Saya juga pengen punya Indomart, Alfamart, Hypermart. Doain aja bentuk dari kita bareng-bareng nanti. Kalau udah kaya kita punya Hypermart Armenia Deli. Oh, ya, bisa. Bukan sesuatu yang tidak mungkin ya. Nggak ada yang nggak mungkin. Nggak ada yang mungkin ya. Oke, Pak Ji. Sini. Ini. Jadi kalau untuk yang awal bisa dilakukan dari. Bagusnya menurut saya gini. Saya kan dulu tidak senang namanya jadi networking. Dalam bahasa Indonesia kan MLM. Masuk langsung mati, masuk langsung mudian. Lo iya toh? Iya Pak. Iya. Nah, iya, memang gitu. Alam bawahnya. Tapi sekarang masuk langsung Madinah, amin. Masuk langsung Mekah, amin. Masuk langsung miliarder. Amin. Wah luar biasa. Jadi harus diganti kata-katanya. Definisi aja pengaruh kepada. Kata-kata kan doa. Ya, Pak. Allahu Akbar. Itu termasuk yang depan itu, Pak ini MLM ya karepmu. Karena definisi dia ya. Iya, karepmu itu. Padahal MLM itu ada yang syariah dan belum syariah. Oke, ini catatan nanti juga besok kita bahas. Buat teman-teman yang 420 orang hadir, catat hati-hati dengan definisi yang Anda punya di pikiran bawah sadar, networking atau MLM itu seperti apa. Karena kalau tidak itu kan jadi doa, gitu kira-kira. Nanti ada pembahasan detail. Tapi kan ini cuplikannya nih. Pak Juli kembali ke ini tadi. Ya. Nah, ini kan ketika kita sudah ada di business owner, berarti kan kita bisa punya kesempatan untuk dua kesempatan tadi atau hanya satu, Pak? Di passive income atau active income ketika dijalankan itu. Kalau jadi langsung ke masuk perusahaan dong. Iya, Pak. Ya, maksudnya bisnisnya, Pak. Kalau di bisnisnya ini saya contohin aja, Armenia Deli itu kan ketika ada yang daftar, kita nggak dapat apa-apa ya. Tapi ketika dia transaksi kan ada plan A, plan B. Itu kan ada pendapatan yang aktif, terus pendapatan pasif. Pasif ketika jaringannya tumbuh 139 seterusnya itu kan ada dapat namanya reward. Betul. Nah, tergantung mendefinisikan itu aktif atau pasif. Tapi saya cenderung itu pasif. Oke. Tapi pasif yang karena bangun. Kalau nggak bangun kan nggak mungkin dapat rezeki. Ini. Oke. Nah ini kalau pengen rezekinya banyak, kalau aktif kan kita harus tenaga pikiran punya rekonsentrasi. Kalau pimpinan belum pulang kita nggak pulang-pulang kan pasti. Betul. Iya. Kalau ini kan kerjakan bisa di mana saja, termasuk hari ini kita bisa seminar di sini. Dulu kita capek-capek ya seminar ke Pekanbaru, ke Madiun, ke luar Jawa, harus naik pesawat tiketnya bingung. Sekarang di rumah. Iya, iya. Dikerjakan dengan handphone, betul? Nah, ini kita hijrah ke kuadran miliarder. Oke. Nah, itu apa? Harus ketemu kalau milih perusahaan ini
pilih perusahaan memang di adresi ada contohnya yang sudah terbukti ada enggak. Jangan hanya ownernya kuat Pak Ringga. Bukan hanya karena pemilik ya. Bukan, ownernya oke, capitalnya bagus, finansial bagus, proyeknya bagus, tapi yang terbukti susah ada enggak? Tuh. Kalau belum ya kita harus masuk dulu, bisa nggak membuktikannya. Nah, beruntung di Army ini dalam doa ini yang dapat reward kan ada 25 orang ya. Ini betul. Belajar dari miliarder. Kemudian ilmu meningkatkan peluang rezeki. Harus bertemu orang-orang sukses. Hari ini yang melihat video ini kan termasuk meningkatkan peluang rezeki Pak Ringga. Siap. Mindsetnya yang penting. Siap. Tadi saya ditanya Mas Rahmat, Pak, saya ketemu siapa? Sebenarnya pikirannya Mas. Ngapain ketemu saya kalau pikiran saya nggak berubah? Bener Pak Ringga? Iya. Pikirannya. Iya. Kan 6 orang yang mempengaruhi kita, itulah rezeki kita. Oke. Pak, tadi Mbak Juli sudah bicara tentang belajar dari orang-orang di miliarder. Dan apa sih yang sebenarnya menjadi alasan Pak kenapa berbisnis di kuadran ini, di B dan itu menjadi pilihan ketika kita ingin meraih penghasilan pasif? Ya kalau aktif kan juga pasti sana Pak Ringga. Iya. Oh ya. Bapak jadi kalau aktif itu kita tenaga, pikiran, semua waktu dihabiskan. Jadi karyawan dulu saya ngelembur sampai malam, sampai pergi jam 4, pulang jam 10 malam Pak Ringga. Siap. Kalau mau pasif ya harus ke sini B atau I, udah nggak ada lagi. Bapak mau ngarang lagi ya bikin buku dulu Pak. Oke Pak. Ya. Nah, ini ada. Nah kalau ini penjelasannya gimana nih Pak Juli? Kunci mau dapat rezeki pasif income, pasif ya. Kita membangun aset yaitu harus dengan jaring sama sistem. Semakin Bapak Ibu membangun dengan silaturahmi. Kalau sekarang kan pakai WA, pakai Instagram, pakai Facebook. Kan tugas Anda hari ini tinggal membagikan. Nah, saya punya catatan, teman-teman tuh 450 yang daftar, yang lihat video ini, rata-rata nggak mau bagikan, malu. Maksudnya malu langsung bagikan Pak Ringga. Betul. Klik gitu Pak Ringga. Ya, persoalan dia lihat enggak, bukan urusan kita. Allah yang meng-closing. Oke. Undang saja gitu. Bagikan, share. Saya selalu kalau udah malam nanti saya langsung message tak bagi. Wis terserah sopo, sepenting manusia gitu. Agar gitu. Terbentuk jaringan tadi ya, Pak. Oke. Karena dan saya pun tadi sebelum selesai jam 6 kan saya siapa yang mau lihat video Facebook ini, saya langsung menyempatkan tuh suka, like. Terus jawab. Itu hampir sampai 200 orang. Oh, dan jadi saya udah ukur yang hadir 200 lebih, bisa 500. Amin. Ya sampai hari ini, sampai saat ini bukan? Ya. Masih ada di 420. Masih cukup bertahan. Betul. Coba kalau teman-teman duplikasi Pak Yuli. Coba bagi. Mulai tersinggung ya. Nanti malam langsung bagikan. Langsung nonton bersama. Besok ya, Senin 2 hari lagi langsung edukasi pol-polan. Itu cara menjaring orang. Kalau di Facebook aja malas, dia dapat rezekinya gimana Pak Ringga? Oke. Ini kalau sistem, semakin bagus sistemnya, semakin aman penghasilan Anda. Lah, sistem itu di net banking itu kan rata-rata dua jalur ya. Jadi satu jalur tumbuh, kita tinggal satu jalur lagi bekerja. Kalau Army Daily kan 3. Tapi 3 jalurnya kan sekarang kan untuk nambah plan B-nya. Kita kalau reward monggo, mau 3 jalur, 2 jalur kan monggo, pilih. Tergantung nanti manajemen memutuskan mana. Jadi sistem semakin bagus, penghasilan pasif makin besar. Kalau saya baca nanti kita bahas di Army Daily, kayaknya nggak ada duanya sih. Army Daily satu-satunya perusahaan net banking yang akan membuat kejadian semuanya. Oke. Ini rambut saya udah tak hitung bener kok. Bukan karena hebat, memang udah luar biasa. Ini kan ada sesuatu yang saya tergelitik tentang ini. Namanya matematika miliarder. Nah ini Pak bisa digambarkan kepada saya, karena biasanya kan yang namanya bisnis jaringan itu identik dengan menemukan orang, identik dengan, tetapi banyak orang tidak paham kenapa kemudian itu menjadi besar di jaringan. Tadi Bapak bicara jaringan. Nah ini ada tulisan Pak Juli bicara tentang matematika miliarder. Kira-kira boleh nggak digambarkan pada kita semua nih, biar makin paham nih kenapa seperti ini. Ini jadi paling enak banget main catur soalnya. Bapak Ibu, sekarang saya punya kotak ada 5 kali 3 15. Beras tahu kan ya? Beras. Iya, Pak. Saya punya beras di belakang tuh. Bisa ambilin begini, saya coba ini. Beras. Yang satu itu beras. Itu loh, saya gitu coklat. Coba beras. Ambilin coba.
Nah, itu beri contoh sekalian. Kalau biar contoh nih, Pak. Kalau ngomong duit mungkin kok banyak gitu kan. Iya. Kalau orang satu beras, satu butir beras taruh di sini dulu. level 1. Level 1. Nah, kemudian pahamkan ketika di level yang ini Berpindah. harus Anda tambahkan 3. Oh, jadi satu beras tadi kalau mau level ke kotak kedua dia harus nambah 3 beras, ya. Yeah. 3. Kemudian kalau yang ketiga lagi harus dikalikan 3 lagi. Jadi yang nambah. sudah ini dikalikan 3. Nah, 3 bertambah 3 jadi 9. Oke. 9 jadi 27. Iya. 27 kali 3 ada kan? Iya. Wah, kok lupa. Wah, ini rumah sampai nggak tahu posisi. Ya kalau di Laguna biasa Bapak Ibu, karena memang dapur kita itu ada di mana-mana. Yang namanya beras itu adalah sembako kita padahal simpan itu di tanda rezeki. Nah, nggak ngerti maksudnya loh. Nih, subhanallah tuh. Sampai saya kasih kode ini. Seumur hidup saya nggak pernah pegang ini. Waduh, saya kan nyangka ini akan keluar. Ini lambang rezeki. Oh, siapa Pak Ringga masih seneng beras loh. Masih, Pak. Ini coba ini ambil segini ini, subhanallah. Siap. Taruh 1. Ya. Kita anggap kita punya kotak-kotak 1 ini terus, tadi ya. Taruh lagi 3, 9. Ini mesti udah sampai berapa lebih kali ya? Iya kan. Jadi segini. Bener kan? Beras ini namanya rezeki. Gampang kan? Iya, jadi 1, kemudian 3, kemudian 3 tadi kita masuk ke kotak ketiga, bawa 3 dan 3 beras 27. Jadi ada 9 butir di sini ya, Pak. Makanya saya punya lagu 139 278 1 243 729 2187 6561 1968 3 jadi miliarder. Wah, ini baru sampai sini udah langsung jadi miliarder, Pak. Sebenarnya sebelum itu juga miliarder bisa. Amin. Kita boleh nggak kita perpanjang waktunya karena ini ilmu keuangan ini. Betul. Karena kita kemarin di Gresik kan bicara hampir 2 jam. Itu masih testimoni. Karena kasihan masih bertahan ya. Masih banyak bertahan, ada 430. Pak, ini masih belum kesini nih, Pak. Mau lihat efeknya kalau kata Pak Juli. Nah, ini ada hitungannya. Karena kalau ini kita ganti dengan jamaah itu kan jamaah mitra kita itu kan sebenarnya ya dikasih Allah itu kan di Indonesia ada 200 sekian juta. Kita bayangkan kalau di jaringan itu kita menemukan dikirim Allah 3 mitra baru setiap bulan misalnya. Di sini ya, Pak. Coba bayangin, Pak Ringga nggak usah bayangin deh ya. Bulan ini sendiri daftar, terus minta ya Allah kirimlah ada mitra baru setiap bulan. Bulan ini ya bulan apa nih? Sekarang bulan April masuk. April, bulan Mei ada yang daftar 3. Berarti di kotak ini ya. 3. Dari 3 orang itu bantu dampingi, nggak nyari kan? Kamu punya teman 3 kan? Kan masih punya teman 3. Bisa istrinya, suaminya atau temannya. Terus 3 menemukan 3. Jadi berapa? 9. Ini bulan April, Mei, Juni. Ini bulan Juli ketemu lagi 3 jadi 27. Dari 9 orang ini didoakan menemukan 3. Teman 3 aja loh. Jadi 27. 27 81. Ngeri kan? Ini baru bulan Mei, Juni, Juli, April, Mei, Juni, Juli. Baru sampai 81. Agustus. Kalau sudah posisi bulan ke-6 ini, itu pendapatnya udah gede nih. Tergantung omset pembeliannya, konsumsinya. Ini ada hitungan yang nih misalnya contoh nih sekalian. Bapak Ibu boleh pinjam tuh. Ini saya nggak promosi perusahaan tapi contoh aja ya. Ini mohon maaf nih. Karena memang Pak Ringga contohnya ya, Red Coffee ini kan belinya 250.000 ya. Iya, 250. Isinya kan 10. Betul. Dan memang saya minumnya ini keren banget nih. Sekarang mau pesan seminar minum dulu. 20.000. Kalau mitranya Pak Ringga di sampai bulan ke-9 19.683 ya. Berarti pembeliannya sebulan beli ini bareng di bulan yang sama bulan 9. Berarti omsetnya Pak Ringga kan 4 miliar. Oh iya, 4,9 miliar. Wah, biasa ya. Bayangin. Itu baru di yang 9 ya. Baru berapa omset. Pendapatannya Anda? Kalau perusahaan tadi ngasih katakan 5%. Wow, 250. Ini mobil apa ini? Dapat expander 1. Alhamdulillah.
Jadi 9 bulan jadi miliarder dapat expander 1. Sekali sudah di posisi bagus, jarang turun. Karena di Armenia Daily kan fokusnya pada konsumsi. Jadi beli bukan di Pak, penjualan. ini baru cuma dari mereka yang sebenarnya konsumsi aja kan Pak ya, baru cuma nggak melakukan. Anggap aja gini Pak Ringga. Gimana Pak? Oke lah Pak Ringga karena belum fokus, masih main-main karena merasa di Jogja kan santai. Anggap aja target 50%. Ya Mas Rahmat lihat sini. 5% berarti kan 9.000 sekian. Ya. Berarti kan omsetnya 2 miliar, 2,4 miliar. Berarti ini dapatnya 120 juta, Pak. Lah bisa dapat mobil second. Oh iya. Tapi saya pengen baru Pak. Saya pengen baru. Misalnya. Anggap aja cuma 1/4. Wah. Aduh, ya luar 10% biasa. aja udah 10% 450 juta. Ngeri. Ini kalau teman-teman nggak paham tentang ini, jadi masih bingung gimana menjalankannya ya Pak. Pak Ringga, misalnya orang tuh nggak pesimis 10% aja udah dapat 490 juta. 490 juta. Dapatnya 24 juta ya. Masih setiap bulan. Itu gaji rektor itu. Oh. Nih Yojo. Ini gara-gara cerdas finansial nih, gara-gara finansial. Makanya otak itu harus diisi dengan yang biasa aja. Oh iya. Prasangka yang baik. Betul. Jadi teringat ya? jadi teringat pesan yang ini nih Pak sebelum Bapak lanjut. Ada pesan tadi Bapak ke saya, kata-kata bijak dari Benjamin Franklin. Wah, ini ngeri banget. Benjamin Franklin itu bapak pendiri Amerika Serikat. Ini penting banget ini. Sahabat miliarder, kita baca ya. Biar kita semuanya sekarang kalau di Indonesia mungkin presidennya begitu, kita ambil yang negara besar ya. Pendiri Amerika Serikat bilang, Pak, 1 sen, Pak. 1 diinvestasikan ke dalam kepala kita, gitu. Berarti kan belajar hari ini. Teman-teman lihat Facebook ini kan mengeluarkan biaya. Ya. HTM-nya berapa? 1 M ya. Betul kan? Betul Pak. Paling internet pulsa kan? Iya. Kalau Mas Rahmat nganggur kan ini. Di dalam kepala kita, kan otak kita kan sebenarnya kan yang bekerja. Betul. Alam bawah sadar, alam sadar akan menghasilkan ribuan kali lipat ke dalam kantong kita. Subhanallah. Jadi 1 sen diinvestasikan dalam kepala bisa menghasilkan ribuan kali lipat. Nah, saya pengen paju. Maksud ya? Maksud. Mindsetnya yang penting. Kalau masukkan perut habis. Oke. Makanya masukkan di yang produktif atau investasi, Pak. Oke. Sekolah itu kan investasi. Oke. Ini hubungannya dengan ini? Wah, ini keren lagi ini. Saya paling senang ilmu kaya. Karena tadi sudah bicara tentang investasi nih, Pak. Ini ada Humus Pamula nih, biar teman-teman clear nih. Waktunya sama tinggal dikit lagi. Jam ya. Apa? Udah masih berapa ya? Masih ada 415. Ya Allah, Pak Terbun. Oh gitu, sampai jam 3. Enggak apa-apa. Subhanallah. Kita sih seneng-seneng aja. Enggak apa-apa. Karena memang hari ini kita tata lightingnya bagus ya. Terus saya pinjam iPhone-nya Gania lebih bagus. Gini Pak Riga. Iya. Ya namanya kaya, have to punya. Itu ada 2 rumus ya, namanya B kali do. Atau do kali B. Ya. Saya lebih senang do dulu nih. Do kan melakukan. Ya. Kalau B itu kapasitas diri. Ini jadi action. Ya. Do itu adalah melakukan, action. Kalau B itu kapasitas diri, potensi diri. Oke. Kalau Bapak Ibu pengen kaya, biasanya kan kerja keras. Tadi kayak karyawan tadi. Betul. Dengan tenaga, pikiran, jamnya dipolin. Terus sampai pokoknya sampai ATM sama pimpinan, ya kan? Dunia ya. Iya, dunia. Rezekinya ya harus dinaik, kerja keras pol-polin. Pertama, sehari 10 jam. Sebulan 10 jam. Terus sebulan 100 jam, sampai 1000 jam, sampai nggak pulang-pulang ini. Kalau nyangkul ya sampai malam nggak pulang-pulang. Seperti sekarang saya bikin joglo itu kan jam 4 pulang. Kalau pengen selesai jam 6, 5, 6, 7 tambahin. Ini kerja keras ini. Kalau pengen ditambahin rezeki lagi, B-nya dinaikkan, kapasitas dinaikkan, B kali do. Dengan do yang sama ya? Do-nya sama, kerjanya dinaikkan. B-nya 10. Hasilnya jadi luar biasa ya Pak. Oke. Jadi di sini maksudnya tadi investasinya tadi ada di B ya Pak, bukan di do. Jadi yang dikatakan Benjamin Franklin itu masuknya di B. Ya. Oke. Ada lagi yang keren lagi tentang kekayaan tuh, ini lebih enak nih ini. Namanya dalam bahasa Inggris saya
Inggrisnya nggak bagus tapi mohon maaf ya. Tapi yang penting suge. Namanya apa? Wood ya? Wood. Apa ngomongnya piye? Well. Oke, berarti Kaya, lulus. Kaya, makmur. Makmur lah. Ada bukunya Pak Ringga. Iya. Saya nggak bisa ngomong tapi bisa nih. Nih lihat nih. The Rule of Wealth. Betul kan? Betul. Ini rumusannya oke nih. Saya beli di Hong Kong ada sekitar, kalau nanti punya waktu Pak Ringga, ada 107 rumus jadi kaya. Satu rumus aja kita udah lumayan ya, kemeng. Jadi teman-teman sekarang kita duplikasi Pak SPL itu aja lah orang sekolah ya sini. Pak SPL yang baca, kita yang langsung praktek. Di sini mengatakan kalau mau kaya itu pertama harus thinking dulu, berpikir kaya itu harus benerin dulu. Oke. Ada yang bilang, oh apa kaya nggak dibawa mati. Nah itu kan nggak ngerti ilmu itu. Yang kan thinking, kemudian getting, cara mencapainya harus ngerti, harus dengan kecerdasan, harus dengan kerja keras dan dengan kekuatan hati. Kemudian kalau udah mencapai Pak Ringga, staying Pak Ringga. Stay, dipertahankan. Strategi sharing, dibagi hasil. Ada 4. Nah ini konsep miliarder gaya SPL. Oh ini ada gayanya Pak? Iya. Karena kalau saya baca buku dari mana saja, dari Mas Tunggu Semparingin, dari apa sih anaknya, worth itu adalah value added kalikan leverage. Udah sampai sini aja ya. Nggak ada. Ini kan konsepnya kelihatannya dunia. Value added itu nilai tambah, kapasitas diri, potensi diri, terus kalikan leverage. Kayak kemarin saya jelaskan kan seperti ini. Oke gini, kalau ini saya jual ini nggak ada yang beli kan? Betul. Tapi kalau saya packing, terus ini berasnya dijual di pesawat, sudah kan banyak yang beli. Betul. Oke. Sama dengan Red Coffee ini, kalau saya beli satu-satu nggak ada yang beli. Kalau di packing yang bagus, terus diedifikasi, jadi punya nilai tinggi. Cincin ini juga sama. Kalau ini nggak tak kemas dengan bagus, nggak ada yang beli. Mulanya kan gerombolan nih. Tak gepek terus potong-potong jadi mahal. Ya itu namanya value edit. Apalagi jadi juara 1, mahal. Itu value edit ya Pak. Nah, mau uangnya banyak, hati-hati dengan namanya leverage. Leverage itu percepatan pelipat gandaan. Melipat gandakan. Bukan pelipat gandaan kayak yang dulu ketangkep polisi itu enggak. Bukan. Betul kan? Itu penggandaan ya? Pelipatannya gini Pak Ringga. Pelipat gandaan adalah ketika di bisnis ada produsen, ada konsumen, itu kan ketemu di satu pasar nih. Tapi kalau ada pelipat gandaan, ada produsen mau produksi produk, diserahkan pada agen, terus agen, akhirnya ke konsumen. Betul. Nah, bagus. Ini ada namanya reseller. Kalau ini agen, terus ini dibikin networking, ada bonusnya, ada gajinya, komisi macam-macam, itu ngeri banget, multiplier-nya tinggi. Seperti hari ini, networking itu begitu cara kerjanya. Value added. Nah bagus lagi, namanya kalau pengen rezekinya bersih, berkah, berlimpah, dikalikan sedekah. Allahu Akbar. Sedekah itu melipat gandakan rezeki. Ini kalau di konsep miliarder yang Islami. Makanya Pak Ringga lihat. Teman-teman dulu mau saya lihat Pak Yudi rumahnya berapa? 33 miliar. Sisanya kan tinggal rumah saya di Jakarta 3. Sisanya itu. Di Jakarta, di Jogja 1. Ini rumah ini. Terus ada ruko. Mobil ya Mercy. Kalau di total dari 33 miliar, itu sisa kalau nilai asetnya paling berapa ya? Bu Inggris tahu ya? Apal berapa, Bro? 10-an ya Bu. Katakan 10, berarti ada 23 miliar saya keluarkan untuk membangun aset. Saya keliling Indonesia, Sabang Merauke, suka nelaktir, suka membayarin, suka bikin seminar. Ini tidak mungkin dikalahkan sama yang ini, nggak mungkin. Gitu. Nah seperti ini hari yang melihat ini kan karena pernah kenal saya Pak Ringga. Iya. Oke, luar biasa. Just ya. Jos sekali. Ini dikalikan ilmu baru nih kita ini. Iya betul Pak. Makanya saya lihat ada Bu Heria, Bu Fatihari, Pak Harun Ar-Rasyid di kalau Indonesia lockdown ini teman-teman pada sedekah. Wah ini rezekinya unlimited ini. Nggak mungkin sedekah mengkhianati hasil. Kayak gitu. Sedekah tidak mengkhianati hasil. Nggak mungkin karena doanya orang yang pas nggak punya itu langsung lambat ke-7 tembus. Oke Pak, ini kita masuk ke materi terakhir nih Pak sepertinya Pak ya. Sip, tentang kaya makmur tadi sudah dijelaskan sebenarnya. Tapi saya pengen dapat
ketika kita sudah bicara tentang passive income, active income gitu kan. Pada akhirnya kan ketika berbisnis ada juga orang yang kemudian tetap dia jalankan aktifnya, dia jalankan pasifnya gitu loh. Nah, ini bisa dijelaskan ke kami semua, Pak. Ini maksudnya kaya makmur itu seperti apa? Ya, ini dulu. Robert Kiyosaki bilang orang disebut kaya kalau mulai besok dia berhenti bekerja, dia karena sudah memiliki penghasilan pasti yang lebih besar dari biaya hidupnya. Yang bagus itu. Jadi berhenti dia masih bisa survival. Lah survival itu dia punya passive income, Pak, yang namanya kaya. Kalau paling nggak kerja, mesti istri pusing. Karena belum meninggal passive income, walaupun sudah lumayan 20 juta. Ya kan? Maksud ya? Passive ini kalau kita nggak kerja, karena sistemnya berjalan, kayak tadi menanam pohon, ya. Jadi durennya masih terus duren, mangga kan? Jalan, mangganya jalan, itu di rumah tenang gitu ya, Pak ya. Oke. Peternakan juga bisa, tapi peternakan sustainable loh ya. Kalau enggak ya nggak bisa. Itu nggak passive income. Kayak analoginya enakan tanam buah Pak daripada ini. Karena kalau peternakan kita punya materi yang lain Pak nanti. Oh gitu loh. Cuma jadi ini kuncinya kaya itu cash flow-nya positif. Oh, cash flow positif. Seperti gini. Ini contoh lagi, ini biar ukuran. Karena teman-teman, Pak Yuli uangnya banyak. Ya menurut saya udah banyak sih. Karena gini, Pak Ringga hidup di Jogja berapa? Pengeluaran dari, kalau gini nih, ngitung dari saya punya anak 2 kuliah di rumah ini, berapa sih pengeluaran sebulan rata-rata? Kira-kira berapa mungkin? 20. Maksud sih? 20 juta, oke 20 juta. Padahal pendapatnya 200 juta, berarti ada sisa 180 juta kan? Pasifnya 180, pengeluaran ini pengeluaran ini kan active income ya? Lebih besar dari iya pasti income. Ya passive income-nya ini lebih besar. Passive income-nya ini lebih besar dari pengeluaran aktif, pengeluaran yang konsumsinya produktif, sisanya banyak banget Pak. Gitu. Apalagi aktifnya gini. Jadi ada ilmu lagi namanya indeks makmur, mulai tersinggung nih. Indeks miliarder adalah penghasilan pasif dibagi biaya hidup. Kita tidak melihat yang aktif di sini Pak. Ini lihat yang pasif. Pasif. Jadi kan kalau misalkan aktif itu nggak termasuk makmur ya Pak? Kan kita mau belajar mau kaya miliarder, sukses, sehat, kaya berkah. Kita udah nggak ngomong aktif. Ya aktif mau pindah mau enggak kayak kebangetan sih. Iya toh, rumah mudah biasanya ini mulai. Itu palingan bentar dulu. Indeks miliarder itu kalau kalau pasif dibagi biaya hidup sama, berarti makmur. Pasif dibagi biaya hidup. Misalnya nih, biaya hidup saya di Jogja 100. Katakan 50 juta. 50 juta. Tapi pendapatan setiap bulan berarti kan 4 kali. Berarti masuk miliarder. Super miliarder malah. Nah, tinggal teman-teman masuknya di mana nih ya? Makanya Bu Inggis anak-anak ini sudah masuk ini level 4. Nilainya 4. Kalau Pak Lingga mungkin pasifnya 50 juta, tinggal biaya hidup dikurangi. Jadi udah bisa miliarder juga. Tergantung biaya hidupnya ini. Jadi kalau teman-teman sekarang pendapatan kayak Bu Cici 30 juta. Biaya hidup di Jakarta 30 juta berarti 1. Kalau mau masuk miliarder yang langsung pindah ke Jogja aja. Betul kan? Hijrah. Kayak Pak JB itu sini aja, ngapain di Tangerang? Ya, kalau enggak dia nanti kemana-mana lagi Pak. Betul kan? Oke. Enak Pak Harun. Pak Harun udah di Madiun, multiply. Burani di sini aja, nggak usah di Jakarta. Oke Bapak Ibu ya. Jadi sebenarnya gampang aja ketika kita sudah mulai cerdas adalah bagaimana kemudian kita cerdas melihat indeks makmur. Iya, indeksnya. Tinggal ngurangin ini aja. Oke. Harapan hidup, biaya hidup. Allahu Akbar. Teman-teman yang luar biasa, para mitra miliarder, ini materinya sudah sangat luar biasa. Harusnya sih sudah ada yang tobat banyak ya, sudah hampir lebih dari 1,5 jam kita bicara. Pak Juli sampai pada kesimpulan nih malam ini. Ini ada di materi terakhir yang disampaikan ke saya. Penghasilan pasif itu bisa diwariskan. Mungkin ini gambaran kenapa kemudian ketika teman-teman menjalankan suatu bisnis, bicara tentang kuadran kiri, nah masih duka kredit, pada akhirnya dia tidak makmur. Ya mungkin ini juga yang akhirnya terjadi saat ini usia masih bagus, usia produktif, belum sampai 65. Dia sudah kaya raya, tapi begitu sudah memasuki usia 65 ke atas,
ternyata aktif income-nya mungkin Pak yang tidak bisa. Itu ya kesimpulan saya. Kira-kira seperti itu nggak Pak Ajili? Ya udah pasti benar. Oh gitu. Kanan kiri itu umur 50 ada shock ya. Rata-rata rebutan posisi. Makanya kita Indonesia tuh rata-rata yang pejabat 50-60 saya udah ya dia nggak ngerti passive income itu. Ya kan? Jadi anggota dewan, dia apa saja. Jadi coba kalau mereka kenal passive nggak mau jadi kerja kemana-mana. Enak begini aja Pak Dinja, berbagi ilmunya. Termasuk saya kalau ngajar kan dari dulu nggak pernah dibayar, biarkan Allah membayar. Tapi makanya sekarang motivator sekarang pada live semua ya, pada menggratiskan. Oke Pak Juli, ini kita mau tutup dulu doa atau boleh. Ada kesimpulan akhir yang Pak Juli pesankan buat kita? Satu lembar ada nggak Pak Dinja? Kayaknya ada tadi. Satu lembar tentang saran harus efisien apa itu? Oh belum masuk ke situ Pak materinya. Salam miliarder. Sukses ya Pak. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, sebelum kita tutup kita ada satu lembar sebuah ketemu ya, bahwa dalam kondisi yang sekarang ini saya berharap pada diri kami dan keluarga semuanya, Bapak Ibu, yang namanya sakit itu pasti ada obatnya. Yang namanya soal ujian pasti ada jawabannya. Yang namanya musibah masih ada rahmatnya. Itu yang penting. Karena tidak mungkin yang namanya Allah itu mentakdirkan suatu kejadian, mesti ada solusinya Pak Ringga. Itu yang harus Pak. Makanya sebenarnya saya termasuk yang bersyukur ada sekarang jadi dekat sama anak-anak, sama keluarga, dan bisa memberikan ilmu sampai 13 ini. Dan nanti bukunya akan terbit nih. Pak Ringga pasti bikin nih. Siap. Ini Pak Ringga menyiapkan materinya, saya tinggal menyampaikannya. Siap, dan bisa menerjemah apa yang ada di dalam buku saya. Okay? Insya Allah. Jadi kuncinya sekalian, apapun kondisinya, kita harus belajar yang namanya hemat. Hemat itu, kalau dulu hemat pangkal kaya kan. Hemat itu hilangkan gaya hidup konsumtif. Diganti gaya hidup produktif atau gaya hidup investasi. Jadi apa saja yang produktif, ngomong yang produktif, tampil yang produktif, apa saja yang produktif. Kalau tidak lebih baik diem, betul? Diem dengan apa? Dengan doa dan zikir tafakur. Diem, doa, zikir tafakur. Kemudian kualitas kehidupan kita ini gunakan uang untuk kegiatan yang produktif tadi. Karena kalau produktif, kita sama anak, sama pasangan, sama tetangga itu selalu membeli apa saja ada yang punya nilai guna. Termasuk kita bersahabat, plafon tadi dinaikkan. Satu lagi saya doakan Bapak sekalian, semua per hari ini fokuslah pada membangun aset, membangun jaringan aset Anda, dan siap-siap nanti Bapak sekalian tidak lama lagi setelah punya rezeki investasi, dapat rezeki, dapat punya saham, punya obligasi, punya reksadana, punya tanah, punya ruko, apa saja, itulah yang akan untuk anak cucu kita. Itu namanya rezeki. Dan kalau kita mendengarkan rezeki banyak, bisa umrah mengumrahkan, bisa haji menghajikan, bisa melunasi amanah orang lain, bisa menolong tanpa harap, syukur ikhlas sabar akan terjadi. Di Pak Ringga ya, kita tutup doa, karena doa itu adalah intisari perjuangan hidup kita. Kita bayangkan Bapak sekalian, walaupun Bapak sekalian jauh dari kami, tapi saya yakin Bapak sekalian semuanya hari ini berkeinginan ingin menjadi miliarder yang bisa menolong banyak orang. Karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, terima kasih ya Allah, kami bisa menyampaikan ilmu yang bermanfaat bagi diri kami. Dan bagi yang melihat video ini ya Allah, takdirkan ya Allah, dibukanya hati, diluaskannya hati, dibukanya pikiran dan sikap yang terbaik, sehingga ilmu yang kami berikan hari ini bisa menancap di hati, pikirannya itu terbuka ya Allah. Ya Allah, saudara-saudara kami yang hari ini masih punya utang piutang ya Allah,
berikan jalan untuk melunasi amanah ya Allah. Takdirkan mulai hari ini kami bisa membangun aset yang produktif di perusahaan apapun ya Allah, sehingga kami punya rezeki yang bersih, berkah, berlimpah, punya pasif income minimum 100 juta per bulan ya Allah, sehingga dengan uang itu kami bisa umroh, bisa mengumrahkan orang-orang yang kami cintai ya Allah. Ibu bapak kami ya Allah, bertahun-tahun bekerja membanting tulang, dia selalu melakukan aktivitas yang produktif, tapi rezekinya tidak cukup untuk umrah apalagi haji. Beliau ingin sekali ya Allah, kami sebagai anaknya ya Allah ingin sekali meminta anaknya mengumrohkan, tapi sampai sekarang di antara kami belum bisa apa-apa ya Allah. Maka dari itu ya Allah, dimulai hari ini ya Allah, takdirkan kami sebagai anaknya bisa menggandeng tangannya beliau ke Baitullah-Mu tahun ini. Kalau tidak bisa tahun depan ya Allah, jangan cabut nyawa ibu bapak kami ya Allah. Ibu bapak kami sudah sepuh, sudah tua ya Allah. Beliau ingin sekali umroh ya Allah. Takdirkan tahun ini, tahun depan kami bisa menggandeng tangannya ibu bapak kami ke Baitullah-Mu, bisa bertawaf bersama, mencium hajar aswad-Mu ya Allah, menyentuh kain kisbah ya Allah. Pasti ibu bapak kami bersyukur, berterima kasih pada kami ya Allah. Ya Allah, takdirkan kami pun bisa berziarah makam kekasih-Mu Nabi Muhammad SAW, bisa sholat di Masjid Nabawi-Mu, bisa menyentuh kain karpet hijau namanya Taman Raudhah-Mu ya Allah. Dan kami punya kesempatan suatu saat nanti bisa sholat di Masjid Aqsa dan Masjid Haram ya Allah. Ya Allah, ampuni kami ya Allah, maafkan kami ya Allah. Di antara kami pasti punya salah dan dosa ya Allah, maafkan kami ya Allah. Ya Allah, terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah. Ya Allah, mulai hari ini ya Allah, bagi teman-teman kami yang belum punya rezeki, takdirkan mulai hari punya rezeki, yang belum punya jamaah, punya mitra, mulai hari ini tumbuhkan mitra 1, 3, 9 seterusnya ya Allah. Sehingga tahun ini kami punya kesempatan menjadi miliarder, punya pendapatan 100 juta per bulan ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Ya Allah, suatu saat kami pasti meninggal dunia ya Allah. Pastikan kami ketika meninggal dunia dalam kondisi yang terbaik, punya hati yang bersih, mulia, pikiran positif, sikap yang terbaik, dan kami bisa meninggal keluarga tercinta dalam kondisi yang terbaik dengan rezeki yang bersih, berkah, berlimpah. Terima kasih ya Allah, kabulkanlah doa kami, maaf lahir batin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya sampai juga kita di materi terakhir, di pesan terakhir. Dan Bapak Ibu, kita masih akan punya jadwal yang luar biasa. Dan di tanggal 17 ini menarik ya, materinya luar biasa ya. Adalah kelanjutan dari sudah Bapak Ibu cerdas, maka kami akan memberikan materi namanya menarik rezeki tanpa batas ya. Baik, dari Lagunan Spring Jogja saya mengucapkan kembali kepada para mitra, dan sebelumnya saya mengucapkan terima kasih Pak Julin Mayanto, Bu Ingkris yang sudah memfasilitasi kita semua. Ini ada tatanan baru, sudah berubah jadi studio. Mas Hakim, Mbak Ayu yang sudah men-setting untuk teman-teman menjadi amal jariah untuk Mbak Ayu dan Mas Hakim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya Ringga Pandanu mengucapkan terima kasih atas partisipasi Anda, support Anda. Mudah-mudahan ini menjadi amal baik Bapak Ibu semua untuk selalu siap menjadi miliarder. 1 tahun jadi miliarder, semua bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam miliarder, sukses, sehat, kaya, berkah. Allahu Akbar. Sampai jumpa di Puncak Jaya. Terima kasih Pak Juli, Bu Ingkris. Dan terima kasih untuk yang sudah hadir. Dari ini saya bacakan pun ada Bu Nurahmi, ada Bu Rani, Bu Rita Saada, Pak Harun Ar-Rasyid, Pak Raka ada pertanyaan Husnul. tadi ya. Kita belum sempat buka pertanyaan, tapi silakan nanti pertanyaan mungkin nanti kita ada sesinya.
Dan sekali lagi kita masih punya jadwal buat Bapak Ibu. Ini materinya baru preambul aja sebenarnya. Dibikin kesan-kesannya juga. Nanti Bapak Ibu buat kesan-kesannya dan nanti ada hadiah sendiri dari Bu Ingkris dan Pak Juli untuk Bapak kemarin Ibu. ada hadiah loh, Oh Pak. iya, Dia lupa loh. Lupa, saya menanyakan itu Pak. Kira-kira siapa Pak yang dapat? Yang pemenang ada Ibu Eli Halimah. Waduh, dapat terima hadiah kasih. Dompet. Dompet. Ya, Waduh, dompet. luar biasa. Kalau dari London itu hadiahnya. Karena apa Pak? Karena yang bisa lihat live feed itu ada 89. Wallahu terbanyak Akbar, waktu itu. Dan kemarin kita bareng-bareng beliau ada 100 lebih dan Oke. ternyata karena terbatasnya jam 100 sampai WA Paringga ini masih banyak yang belum masuk. Aduh, Kita luar ada biasa. acara Zoom kapan lagi? Besok. Besok ya dengan Bu Andin setengah 8. Setengah 8. Sekitar 100 ya. Iya. Cepet banget ya. Iya. Ya Allah. Mudah-mudahan Pak Juli, Bu Ingkris selalu sehat walafiat, teman-teman Ingkris, juga liatin selalu Bu Ingkris sehat nih. walafiat. Nih, Dan lihat Bu Ingkris ini nih, ya. ada Bu Bu Ingkris, Wiki. ada gimana? tim Mas, dari ya. belakang, asli Mas suksesnya, Mbak, Rahman. liatin. Tim-timnya dari belakang, ini Iya. tim kru kita yang hari ini. Ya Allah. Salam Tim dari Yogyakarta, Laguna Spring Jogja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, Alhamdulillah. Ya. Bu Ingkris dicari soalnya nanti. Kok nggak ada Bu Ingkris ya? Aduh, alhamdulillah.